Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita bertemu lagi pagi ini dalam program Satu Hati Sapaan Tuhan Tiap Pagi, hari Rabu tanggal 13 September tahun 2023. Sebelum kita mulai untuk membaca firman Tuhan dan merenung-renungkannya dan merefleksikannya, marilah kita awali dengan berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih karena Bapa telah memberkati kami dengan hari yang baru. Terima kasih Bapa telah menjagai malam hari kami sehingga kami bangun dalam keadaan sehat dan selamat. Terima kasih juga atas firman-Mu hari ini. Berkati kami agar bisa merenungkan dan merefleksikannya dan bisa menjadi penuntun dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Untuk renungan pada pagi hari ini kita akan membaca dari Mazmur 119 ayat 103 sampai 106 yang akan dibacakan oleh adik Ara dari anak sekolah minggu. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Mazmur 119 ayat 103 sampai 106 yang demikian. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kitab Mazmur merupakan kumpulan dari madah atau puji-pujian yang berisi nyanyian dan kata-kata yang cenderung puitis yang digunakan sebagai ritual dalam ibadah-ibadah Yahudi dan sebagian denominasi Kristen. Di dalam memahami posisi kitab Mazmur ini, saya sedikit dibantu dari sebuah artikel yang ditulis oleh seorang akademisi dalam bidang ilmu teologi yang bernama Ferdinand Pasaribu yang mengatakan bahwa secara khusus ayat ini berbicara tentang keyakinan dan kesaksian Daud akan makna dan arti firman Tuhan. Seperti kita ketahui, sebagai seorang raja, Daud banyak menggunakan firman Tuhan sebagai pedoman dan pegangan menjalani kesehariannya. Memperhatikan ayat yang telah kita baca dan kita renungkan, maka kita bisa memahami beberapa posisi firman Tuhan dan kitab Mazmur itu. Pertama, firman Tuhan memuat segala aturan hidup bagi semua manusia. Kedua, firman Tuhan memberikan intimasi atau hubungan dekat antara Tuhan dengan umatnya. Ketiga, firman Tuhan dapat membentuk karakter karena firman Tuhan memberikan dasar tentang arti atau makna kehidupan, memberikan nasihat-nasihat, dan berisi pedoman dalam menjalani kehidupan. Dan keempat, firman Tuhan adalah perintah atau direction. Kenapa Daud sangat cinta pada firman Tuhan? Karena firman Tuhan sangat diperlukan dan berguna, atau bahkan bisa dikatakan memberikan arti ketika berkaitan dengan pilihan-pilihan atau keputusan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban kita sebagai anak Tuhan. Pilihan tentang benar atau tidak, pilihan tentang baik atau buruk, atau yang bisa kita katakan sebagai pilihan etis atau moral dan non-etis atau tidak sesuai moral. Tidak hanya Daud sebagai seorang raja, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari yang namanya membuat keputusan atau membuat pilihan. Mulai dari yang paling sederhana, seperti misalnya mengatur jadwal sehari-hari, mana yang harus didulukan, mana yang lebih penting, dan sebagainya. Atau pilihan mau ke gereja atau mau jalan-jalan. Sampai hal-hal yang berhubungan dengan keputusan-keputusan besar, misalnya memilih profesi atau pekerjaan, mendidik anak atau mengajari anak,
dan banyak yang lainnya. Memang tidak semua pilihan kita itu berhubungan dengan hal yang etis. Misalnya, kita mau makan nasi goreng atau mau makan bakmi goreng. Kita mau pakai baju warna hijau atau baju warna merah. Kita mau ke gereja lewat jalan besar atau lewat jalan desa. Pilihan-pilihan itu bukan hal-hal yang berkaitan dengan hal etis atau yang berkaitan dengan pertanggungjawaban kita sebagai anak Tuhan, tetapi itu lebih pada persoalan selera. Namun, banyak hal-hal yang bersifat etis yang harus kita putuskan, yaitu berkaitan dengan pertanggungjawaban kita sebagai anak Tuhan. Misalnya, mempertimbangkan pilihan kita, dan kita mempertimbangkan apakah pilihan itu menyakiti orang lain atau tidak, merugikan orang lain atau tidak, menimbulkan kerugian bagi banyak orang atau tidak, mengganggu alam atau tidak. Contoh-contoh tadi merupakan tindakan-tindakan yang melekat pada aspek etis atau hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban kita sebagai anak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, ada 3 aspek yang melekat dalam tindakan kita. Yang pertama adalah aspek prinsipal atau aturan atau ajaran atau firman. Aspek yang kedua adalah aspek value atau nilai. Ini berkaitan dengan persoalan afeksi atau rasa atau kasih. Dan yang ketiga adalah kebajikan atau virtu, yaitu ketika kita sudah memahami firman Tuhan, sudah tahu prinsipnya dan aturannya, dan kemudian kita punya panggilan kasih untuk melakukan, maka itu akan menjadi virtu atau tindakan atau kebajikan. Jadi gabungan dari ajaran firman Tuhan dengan kasih akan mewujud di dalam pilihan-pilihan tindakan kita. Pengetahuan tentang firman dan gabungan dengan rasa kasih itu akan mewujud dalam tindakan kita. Dan itu bisa kita sebut sebagai tindakan jikalau sudah dirasakan manfaatnya. Tindakan berdasar firman Tuhan adalah tindakan yang memiliki arti dan membawa kita kepada keselamatan. Itu yang diyakini oleh Daud, membawa kepada kehidupan yang manis. Keselamatan dapat dimaknai dalam banyak hal. Ketika kita berdoa agar perjalanan kita lancar, diberi keselamatan, maka keselamatan dimaknai sebagai bebas dari mara bahaya. Ada juga orang yang memahami keselamatan sebagai bebas dari hukuman Tuhan. Nah, selamat di sini saya artikan sebagai keberhasilan kita dalam menyelesaikan dan menjalankan sebuah tugas pesiarahan hidup kita. Misalnya, bagi yang saat ini sedang sekolah, ya, bagaimana dia kemudian bisa lancar dan selamat menjalani pendidikannya dan menyelesaikannya dengan baik. Tidak jatuh pada pilihan-pilihan tindakan yang merugikan masa depan. Bagi orang tua, bisa mengantarkan dan mendidik anak sehingga sukses. Bagi yang menjabat, bisa menjalankan jabatannya dengan amanah. Disinilah signifikansinya mengapa firman Tuhan menjadi sangat berarti, bermakna dan dicintai oleh Daud. Karena firman Tuhan merupakan aspek prinsipal yang membantu kita dalam mengambil pilihan tindakan, sehingga apa yang kita lakukan itu memiliki arti dan membawa keselamatan. Firman Tuhan bermanfaat agar kita menjalankan tanggung jawab etis dan moral kita sebagai anak Tuhan kepada semua pihak, kepada orang lain, kepada masyarakat, dan kepada segenap ciptaan. Jika semua bisa kita lakukan dengan baik, maka kehidupan terasa manis. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa Bapa kami dengan dilandasi keyakinan Tuhan Maha Baik. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.